Kembali di Angus Pagi bersama saya Bremana Tenaya dan juga rekan saya Adis Tahadi pemirsa. Warga Bojong Pondok Terong, Depok dihebohkan dengan adanya pria yang tewas usai terseret kereta sejauh 100 meter di jalur KRL dari arah Jakarta menuju Bogor. Saat ditemukan tidak ada identitas diri milik korban dan tak ada warga yang mengenali ciri-ciri korban. Seorang pria ditemukan tewas tertabrak komuter lain di Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Kejadian tersebut membuat heboh warga sekitar, bahkan menjadi tontonan warga. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban dengan menggunakan karung. Penjaga perlintasan kereta mengatakan sebelum tewas terseret kereta, korban sempat terlungkup di rel KRL. Lagi ini Pak, mau kita lagi jaga, kita perhatiin, nggak tahunya dia bunuh diri Pak, dia tengkurap di rel kereta api. Tengkurap? Di rel, kita juga coba teriak-teriak Pak, yang kereta juga udah ngasih klakson banyak, dia tiduran aja tengkurap. Tengkurap aja gitu, nggak bangun-bangun gitu? Nggak bangun-bangun. Laki atau perempuan? Laki-laki, kira-kira usianya ya 65 ke atas. Saat ditemukan, tak ada identitas diri milik korban dan tak ada warga yang mengenali ciri-ciri korban. Kini, jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bogor, Jawa Barat. Seorang taruna junior Politeknik Pelayaran Surabaya ditemukan meninggal dunia di kamar mandi kampus. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Taruna junior Politeknik Pelayaran Muhammad Rio Ferdinand Anwar ditemukan meninggal dunia di kamar mandi kampus Politeknik Pelayaran Surabaya, Jawa Timur. Orang tua korban menduga anaknya meninggal karena dianiaya lantaran terdapat sejumlah luka. Keluarga mendapatkan rekaman CCTV terduga pelaku keluar dari kamar mandi. Kok banyak luka-lukanya gitu loh. Kan diduga, saya duga kan itu pradugaan saya ya. Mungkin ada penganiayaan. Soalnya bibirnya itu juga bengkak, pecah, terus hidung kanan itu bengkak, dahi kanan kiri sini itu juga memar, pipi, terus leher sama dada ini memar gosong-gosong semua, jadi gitu. Terus mulut itu mengeluarkan darah nggak ada hentinya. Jadi banyak luka dan mengeluarkan darah Pak ya? Iya, tapi kalau penuturan dari pembinanya malah katanya terpleset di kamar mandi, kan ya nggak masalah kalau. Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya, Heru Widada menyatakan menyerahkan kasus tersebut ke aparat kepolisian. Jika terbukti adanya pidana, pihak kampus pun akan memberikan sanksi tegas termasuk mengeluarkan terduga pelaku dari kampus. Kalau memang ada tindak pidana kami serahkan ke pihak polisi. Kalau memang dari sisi aturan pendidikan dan arahan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sudah jelas mengutuk keras, sekali lagi mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan itu. Sementara terkait kematian korban, polisi masih mendalami dugaan penganiayaan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Terkait masalah penganiayaan tersebut, ya dugaan penganiayaan kami sudah mengamankan 13 orang yang saat ini sudah kami lakukan pemeriksaan ya di unit Resmo Polrestabes Surabaya. Ini dikandung maksud untuk memperjelas apakah ini nanti ada unsur penganiayaan atau yang lainnya, kita ini masih dalam 13 orang. 13 orang dari mana aja? Sementara ini masih kita dalami. Ya yang jelas yang dari Politeknik tersebut. Diketahui Muhammad Rio Ferdinand Anwar baru 5 bulan menempuh pendidikan di Politeknik Pelayaran Surabaya. Sebelum tewas, korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Setelah menemukan ketidaksesuaian pada administrasi dan prosedur, Polda Metro Jaya akhirnya mencabut status Hasya Atala, mahasiswa UI yang menjadi tersangka setelah terlibat kecelakaan yang membuat ia meninggal dunia. Polda Metro Jaya menyampaikan hasil gelar perkara khusus dalam kasus kecelakaan yang melibatkan mahasiswa UI Hasya Atala Syaputra dengan purnawirawan polisi Eko Setio Budiwahono. Ada 2 rekomendasi dalam gelar perkara, salah satunya mencabut status tersangka Hasya. Dalam laporan hasil gelar perkara Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebutkan terdapat ketidaksesuaian pada administrasi prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Kapolri.
Menindaklanjuti pencabutan status tersangka Hasya, Polda Metro Jaya juga memulihkan nama baik Hasya yang sempat ditetapkan sebagai tersangka. Mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka. Berdasarkan peraturan Kaba nomor 1 tahun 2022 tentang standar operating prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasal 1 angka 20. Kemudian kedua, rehabilitasi nama baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polda Metro Jaya juga melakukan evaluasi mendalam untuk terus memperbaiki implementasi prosedur di lapangan, dan Polda Metro Jaya selalu berkomitmen untuk tetap menjadi institusi yang profesional, objektif, dan humanis. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkap 2 temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di wilayah Jakarta. Dari 2 kasus tersebut, satu di antaranya meninggal dunia. Setelah sempat mereda, kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak kembali ditemukan di Jakarta, yaitu pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun yang berada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dari 2 kasus itu, satu di antaranya merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal dunia usai mengonsumsi obat sirup penurun demam bermerek Praxion. Jika anak mengeluhkan sakit yang juga disertai dengan keluhan kencing yang berkurang atau tidak bisa kencing padahal minumnya cukup, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk diobati. Dan juga kepada orang tua diharapkan untuk tidak responsif untuk memberikan obat. Jika anak sakit diusahakan dulu kita menggunakan terapi non obat. Dengan ditemukannya kasus gagal ginjal akut menunjukkan pemerintah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM belum benar-benar tuntas dalam menginvestigasi kasus gagal ginjal akut anak secara menyeluruh dan transparan. Nah, berarti kan apa ini? Ada yang kecolongan kan? Berarti pengawasan BPOM dalam hal ini kan belum benar-benar maksimal. Nah, maunya tidak hanya dilakukan investigasi saja, tapi dipublikasikan secara transparan kepada publik. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi, jangan ada lagi yang dibohongi gitu loh. Nah, itu harus dilakukan, diumumkan secara transparan ke publik. Jadi biar masyarakat juga tahu. Agar kasus gagal ginjal tidak kembali merebak, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau warga untuk melakukan 3 cara pencegahan. Mulai dari mencegah sakit saluran pencernaan serta saluran pernafasan pada anak dengan disiplin menggunakan masker, menghindari orang sakit, dan menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta makanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Siswa sekolah dasar di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa demi ke sekolah. Puluhan siswa SD ini menyeberangi derasnya arus Sungai Nanga GT untuk bersekolah. Setiap hari, puluhan siswa sekolah dasar Blawuk yang tinggal di 2 dusun harus berjibaku melawan derasnya arus Sungai Nanga GT. Mereka terpaksa menyeberang sungai lantaran tidak ada jembatan yang bisa mereka lewati menuju sekolah. Saat tiba di tepi sungai, para siswa bahkan harus mengganti seragam sekolah dengan pakaian biasa agar seragam mereka tidak basah. Tak jarang orang tua siswa turut membantu untuk anak-anaknya menyeberangi sungai agar bisa bersekolah. Jembatan ini sudah beberapa kali, sudah mau 10 tahun sudah. Pokoknya setiap kali usul terus jembatannya. Tapi tetap saja begini, antar terus kami. Tidak nyaman pergi sekolah, mau langgar air harus buka pakaian, harus diganti. Lalu kami menyeberang air, ya sampai sekolah siang juga sama. Lalu siang buka pakaian ganti pakai langgar. Harapan pemerintah harus dibangun jembatan. Pihak sekolah telah mengajukan permohonan untuk pembuatan jembatan, namun hingga kini belum ada respon dari pihak terkait untuk membangun jembatan di wilayah ini.
harapan kami semoga ada perhatian dari pemerintah desa, kecamatan, dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk bisa memperhatikan akses dari dua kampung Weloke dan Werbau menuju ke sekolah bisa dibuat jembatan gantung seperti itu, jembatan gantung sehingga memudahkan mereka untuk akses karena kondisi yang kami alami. Warga berharap pemerintah setempat segera membangun jembatan agar para siswa bisa belajar ke sekolah tanpa menghadapi kendala. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses penting bagi warga desa di desa kawasan Pegunungan Hampang, Kabupaten Pidi Aceh rusak parah. Seorang warga mengunggah video yang viral memohon kepada pemerintah agar jembatan dibetulkan. Melalui video yang diunggahnya di media sosial, warga ini meminta kepada pemerintah agar memperbaiki jembatan gantung di desanya yang rusak parah. Jembatan gantung Lok Tukui di Pergunungan Gempang, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi Aceh ini merupakan akses vital bagi warga di beberapa desa di Kecamatan Gempang. Jembatan yang menjadi jalur alternatif penghubung dua desa ini terpaksa ditutup karena berbahaya jika warga masih melintas. Bahkan menurut warga, jembatan hancur ini hampir menelan korban jiwa saat ada warga yang nekat menggunakan jembatan dan hampir terjatuh. Meski sudah ditutup, masih ada warga yang nekat melintas karena dengan jembatan ini warga bisa mempersingkat jarak tempuh antar desa yang seharusnya 3 km menjadi 1 km saja. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1989. Perbaikan dilakukan hanya 2 kali, itu pun hanya mengganti papan kayunya saja. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, eksepsi tim kuasa hukum terdakwa Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, ditolak jaksa penuntut umum. Dalam tanggapan eksepsinya, JPU mengklaim bahwa dakwaan pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perundang-undangan. Persidangan perkara narkotika yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa kembali diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang beragendakan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa pada persidangan sebelumnya. Menanggapi eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa yang menilai dakwaan jaksa terlalu prematur untuk disidangkan, dibantah keras tim jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa sudah tepat dan lengkap, yang memenuhi unsur formil dan material berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sama terdakwa Teddy Minahasa telah dituntut sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan hari ini. 2. Menyatakan eksepsi yang berkaitan dari dasar terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara selama terdakwa Teddy Minahasa tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi atau keberatan dasar terdakwa dan selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan seadil-adilnya. Tim kuasa hukum terdakwa menilai banyak kejanggalan atas tanggapan eksepsi yang dibacakan jaksa penuntut umum, di mana poin eksepsi sebelumnya banyak yang tidak ditanggapi oleh jaksa penuntut umum dengan alasan tidak masuk pokok perkara. Sangat aneh dan tanggapan dari jaksa itu merupakan pengakuan bahwa memang surat dakwaannya itu tidak lengkap dan tidak cermat, ya, karena dia tidak mau menanggapi. Contoh misalnya, kan menurut ketentuan kan, kalau seseorang membunuh, wajib oleh dalam surat dakwaan diuraikan bagaimana cara membunuhnya, saksinya siapa, bukti-buktinya apa.
Teddy itu dituduh, itu wajib dalam surat dakwaan. Itu bukan menyangkut pokok perkara. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, akhirnya majelis hakim menolak permohonan duplik yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa. Sidang akan dilanjutkan kembali Kamis pagi pekan depan dengan agenda putusan sela yang akan dibacakan majelis hakim. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum hari ini membacakan tanggapan atas pembelaan 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Dalam sidang replik Hendra Kurniawan, JPU menyatakan tidak perlu menanggapi pledoi Hendra karena hanya berisi pamer perjalanan karir selama menjadi anggota Polri. Bahwa setelah kami penuntut umum menerima, membaca dan memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pembelaan pribadinya, pada pokoknya terdakwa dalam pembelaannya sebanyak 4 lembar tersebut hanya memuat tentang kisah perjalanan hidup dan karir terdakwa di kepolisian yang hampir selama lebih kurang 27 tahun, mulai dari Akpol pada tahun 1995 hingga menjadi Karopaminal. Juga dalam pembelaan terdakwa pada pokoknya juga menyampaikan terkait atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara Akpol adalah menjalankan kewenangan sesuai SOP yang diatur oleh institusi. Atas pembelaan pribadi terdakwa terkait kisah hidup dan karirnya tersebut, kami penuntut umum tidak akan menanggapinya karena apa yang disampaikan oleh terdakwa bukan terkait alat bukti maupun elemen unsur pasal yang kami dakwakan dan telah kami tuntut pada persidangan sebelumnya. Sedangkan terkait kewenangan dan SOP yang menurut terdakwa masih sesuai jalurnya akan kami bahas lebih detail pada bagian akhir replik atau jawaban ini. Karena apa yang disampaikan oleh terdakwa hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya. 2. Jawaban atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum. Bahwa permohonan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya telah kami baca kembali, kami rangkum dan kami jawab sebagai berikut. 1. Dalam pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 8 pada pokoknya berisi tentang pendahuluan, kata sambutan dan ucapan terima kasih. Sehingga terhadap hal tersebut kami penuntut umum tidak akan menanggapinya. 2. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa mulai dari halaman 8 sampai dengan halaman 26 pada pokoknya berisi tentang rangkuman kronologis peristiwa pada saat itu dan juga menjelaskan terkait dengan aturan terkait perintah atasan. Oleh karena bahasan penasihat hukum terdakwa terkait kronologis peristiwa, maka hal tersebut juga tidak akan kami tanggapi karena sudah termuat dalam surat tuntutan kami. Sedangkan terkait perintah atasan sebenarnya juga sudah kami bahas dalam surat tuntutan kami. Namun jika dilihat pledoi penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan hampir semuanya hanya berdalilkan. Sementara itu pemirsa, di persidangan kemarin meskipun jaksa membacakan replik, kuasa hukum terdakwa Irfan Widianto tidak akan menyampaikan tanggapan atas replik jaksa. Tim kuasa hukum Irfan meminta majelis hakim langsung membacakan vonis terhadap kliennya dalam sidang lanjutan yang akan digelar 24 Februari mendatang. Kami menghargai replik penasihat penuntut umum, namun setelah kami menyimak bersama-sama dalam pembacaan tadi, tidak ada hal yang substansial. Isinya hanya pengulangan dari surat tuntutan, oleh karena kami tetap pada pembelaan yang mulia. Tetap dengan pembelaan. Ya. Jadi saudara tidak mengajukan duplik ya? Ya, kami mau langsung putusan yang mulia. Ya. Baik ya, oleh karena tidak ada duplik dari pusat hukum ya, dan dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan pembelaan semula. Selanjutnya agenda persidangan adalah putusan. Putusan pada hari Jumat tanggal berapa itu? 24 Februari ya. Ya. 24 Februari.
pada bentuk MUK untuk menghadapkan terdakwa tersebut pada persidangan telah ditetapkan. Sidang nanti akan ditunda. Pembelaan terdakwa Arif Rahman Arifin ditolak jaksa penuntut umum. JPU menilai nota pembelaan atau pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin tidak dapat menggugurkan tuntutan. Lanjutan sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat kembali digelar. Majelis Hakim mendengarkan pembacaan replik atau tanggapan JPU atas nota pembelaan yang diajukan oleh keenam terdakwa perkara obstruction of justice. Hasilnya, jaksa penuntut umum menolak pembelaan dari terdakwa Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dan pledoi dari terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Penutup, demikianlah replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dan pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin, tanggal 6 Februari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sebelumnya, keenam mantan perwira polisi ini telah membacakan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara perintangan penyidikan Brigadir Yosua. Dalam perkara obstruction of justice, kelima terdakwa dituntut hukuman pidana yang berbeda-beda. Agus Nurpatria dituntut hukuman pidana tertinggi, yakni 3 tahun penjara. Kemudian Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo dituntut pidana 2 tahun penjara. Sementara Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto dituntut pidana 1 tahun penjara. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, oknum polisi dan oknum TNI tertangkap tangan bekerja sama mencuri besi rel kereta api di Asahan, Sumatera Utara. Akibat ulah oknum aparat penegak hukum bersama ke-7 orang kaki ketane tersebut, PT Kereta Api rugi hingga 250 juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Pulau Raja menyita 1 unit truk pengangkut berisi barang hasil curian. Besi rel kereta api dicuri dari lintasan kereta api di Desa Ledong Barat, Kecamatan Aik Ledong, Asahan, Sumatera Utara. Bersama truk, polisi juga menangkap 3 orang pelaku pencurian. Yang mengejutkan, 2 orang pelaku ternyata bekerja sebagai penegak hukum. Aibtu DP tercatat sebagai anggota polisi dari sektor Kuala Hulu, sedangkan Serda S, anggota TNI dari Koramil Kodim Labuhan Batu. Adalah yang di Polres ini 2 orang, yaitu melibatkan salah satu oknum daripada anggota Polsek Kuala Hulu dan 1 masyarakat sipil, dan kemudian 1 lagi adalah oknum dari anggota Kodim Labuan Batu yang saat ini sudah kami limpahkan penanganannya di Subdenpom 11 Kisaran.
Polisi menyerahkan oknum TNI ke Detasemen Polri Militer, sedangkan oknum polisi dan warga sipil ditahan di Mapolres Asahan. Polisi juga masih mengejar 6 pelaku lainnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pemasangan patok yang dilakukan Bribka Madi Kidi berbuntut panjang. Siang kemarin, pemirsa, puluhan perwakilan warga Jatiwarna Bekasi melaporkan Bribka Madi ke Polda Metro Jaya atas perbuatan tidak menyenangkan lantaran memasuki perkarangan rumah tanpa izin. Puluhan warga RW 03 Jatiwarna Bekasi, Jawa Barat mendatangi gedung Bidang Propam Polda Metro Jaya Senin siang. Mereka datang untuk melaporkan Bribka Madi lantaran dinilai meresahkan warga. Dengan membawa sejumlah barang bukti, warga melaporkan Bribka Madi atas perbuatan tidak menyenangkan lantaran memasang patok di sejumlah rumah warga tanpa izin. Karena telah memasuki pekarangan warga tanpa izin dan memasang patok dan pos di depan rumah warga kami. Jadi hanya itu yang kami laporkan, tidak lebih tidak kurang. Dan ada keberatan warga karena mengganggu aktivitas warga setempat, terutama yang dipasangi plang dan pos keamanan di depan rumah Ibu Soraya, Bapak Victor. Itu yang langsung bersinggungan dengan Bribka Madi. Jadi kami ingin agar patok dan pos ini segera bisa dipindahkan atau dicabut. Jadi keinginan kami seperti itu. Sebelumnya, Bribka Madi memenuhi panggilan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya didampingi adik dan kerabatnya. Bribka Madi dipertemukan dengan berbagai pihak terkait sengketa tanah orang tuanya yang diributkan. Semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan. Dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi? Buat apa? Anda memang mohon maaf. Ya, kita memang keadaannya begini, kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke pos gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan ada perbedaan antara laporan awal tahun 2011 dengan pernyataan Bribka Madi. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Madi atas nama almarhum Tongek, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya. Ya. Ini. Madi menduga ada oknum berinisial MH yang memperjualbelikan tanah miliknya pada orang lain. Pemerintah Turki mengeluarkan alarm level 4 yang berisi kode meminta bantuan internasional setelah 2 gempa kuat mengguncang Turki dan Suriah hari Senin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama iNews Pagi.